Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Nah, sekarang kita ada di hari baru, hari Selasa, tentu dengan materi pembelajaran yang baru pula. Hari ini nak, kita akan belajar tematik 6C, subtema 1, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Kalau di buku paket Muna itu ada di halaman 15 sampai halaman 26. Oke. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak teacher jangan lupa dulu ya, baca Alkitabnya 5 ayat, following the Bible 5 ayat. Setelah selesai baca Alkitab, anak-anak teacher boleh berdoa dulu ya nak. Berdoa minta hikmat sama Tuhan supaya materi yang kita pelajari hari ini kalian boleh mengerti, kalian boleh pahami dengan baik. Oke. Sebelum kita masuk materi hari ini, teacher mau review dulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya atau di hari Senin kemarin. Di video yang sebelumnya ya nak. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang komponen-komponen listrik, kita sudah belajar tentang rangkaian seri, rangkaian paralel, kemudian kita sudah belajar tentang pengaruh listrik terhadap perubahan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir kita sudah belajar tentang hak dan tanggung jawab kita di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Masih ingat ya nak? Nah, sekarang kita masuk materi hari ini. Coba kalian perhatikan nak, gambar yang ada di layar HP atau layar laptopmu. Kira-kira permainan apakah ini? Atau olahraga apakah ini nak? Iya, tepat sekali. Ini adalah olahraga sepak bola atau olahraga bola kaki. Sepak bola saat ini dapat dikatakan sebagai salah satu olahraga paling populer yang ada di dunia. Tapi sayangnya nih, sejarah olahraga sepak bola sulit untuk kita telusuri. Kenapa? Karena permainan sepak bola ini sudah ada sejak sangat lama, yaitu sejak sebelum Masehi. Nah, kalau sejarah olahraga sepak bola sulit untuk kita telusuri, tapi alat yang digunakan dalam permainan sepak bolanya bisa kita telusuri. Nah, sebelum menggunakan bola kaki seperti yang digunakan saat ini, sepak bola itu masih menggunakan tulang-tulang hewan sebagai alatnya, masih menggunakan kulit hewan, bahkan masih menggunakan gulungan kain. Jadi masih sangat-sangat tradisional ya nak. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ada seorang tokoh penemu yang bernama Charles Goodyear. Dia adalah tokoh penemu ban karet. Nah, setelah ditemukan ban karet, gak lama kemudian diciptakanlah bola kaki seperti yang kita gunakan sekarang. Seperti yang kalian gunakan kalau main bola sekarang. Nah, itu adalah sejarah dari bola kaki yang digunakan dalam permainan sepak bola. Jadi penemunya itu bernama Charles Goodyear. Ingat ya nak? Nah, sekarang kita lihat. Kalau di pembelajaran PJOK kan nak, pembelajaran PJOK pasti pernah lah sama Pak Slamet, pasti pernah bermain futsal, bermain bola voli atau bermain bola kaki. Nah, dalam permainan-permainan tersebut pasti diajarkan aturan-aturan ya nak. Aturan dikatakan menang bagaimana, aturan dikatakan kalah bagaimana. Nah, dari semua olahraga itu nak, pasti memiliki asal-usul yang berbeda-beda, pasti memiliki sejarah atau cerita yang berbeda-beda. Nah, sejarah dari permainan bola voli, sejarah dari permainan bola takraw dan lain-lain, itu bisa kita ketahui asal-usulnya nak, dari adanya teks bacaan yang bernamalah itu dengan teks eksplanasi. Nah, sekarang kita masuk ciri-ciri teks eksplanasi. Apa-apa aja sih ciri-ciri dari teks eksplanasi? Yang pertama nih, ciri-cirinya yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta, berdasarkan faktual, berdasarkan kenyataan, bukan direka-reka, bukan dibuat-buat ya nak. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ciri-cirinya yang ketiga yaitu sifatnya informatif. Informatif itu berarti kaya akan sumber informasi dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal-hal yang dibahas.
Yang ketiga yaitu menggunakan kata penanda urutan. Jadi dia sinkronis ya nak, dari zaman dulu ke zaman sekarang ya, nggak ada dari zaman sekarang ke zaman dulu. Jadi dia sinkronis berurutan, oke? Dan yang terakhir yaitu dia fokus pada hal-hal umum atau bersifat generik. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi. Di bukumu itu ada contoh teks eksplanasi halaman 16. Di situ ada teks eksplanasi dengan judul asal-usul permainan bola voli. Penemu dari permainan bola voli yaitu bernama William G. Morgan. Nah, untuk lebih dalamnya, untuk lebih detailnya kalian bisa baca di buku paketmu halaman 16. Oke? Nah, selanjutnya dari teks eksplanasi di halaman 16 itu nak, coba kamu lihat di halaman 17. Di dalam sebuah teks eksplanasi itu biasanya dia tersusun atas 3 bagian. Jadi di dalam sebuah teks eksplanasi ada 3 bagian nih. Yang pertama yaitu ada pernyataan umum. Ini perhatikan baik-baik karena nanti tugas yang akan kamu kerjakan berhubungan dengan materi ini. Yang pertama, bagian pertama dari teks eksplanasi yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini nak berfungsi sebagai paragraf pembuka dan berisi informasi singkat mengenai topik, permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Bagian kedua itu ada namanya deretan penjelas. Apa itu deretan penjelas? Deretan penjelas merupakan bagian isi atau inti dari teks eksplanasi yang berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Dan yang terakhir yaitu ada bagian kesimpulan. Nah, di bagian kesimpulan ini biasanya terdapat di akhir teks, yang mana di akhir teks ini berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelasan sebelumnya. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat. Coba kita sama-sama menentukan bagian-bagian dari teks eksplanasi asal-usul permainan bola voli. Coba kita sama-sama, tugas kita sekarang sama-sama menentukan asal-usul permainan bola voli, bagian-bagiannya. Kita lihat teks eksplanasi ilmiah di bukumu halaman 17 yang ada di dalam tabel, kita bahas sama-sama ya nak. Pernyataan umum. Pernyataan umum dari teks asal-usul permainan bola voli ini dia terdapat di paragraf 1. Kenapa terdapat di paragraf 1? Karena di dalam paragraf 1 tersebut berisi informasi singkat mengenai permainan bola voli. Yang kedua yaitu ada deretan penjelas. Dari teks asal-usul permainan bola voli ini, teks penjelasannya itu ada di paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Jadi dia terdapat di 3 paragraf. Kenapa ya terdapat di paragraf 2, 3, dan 4? Alasannya yaitu karena dalam ketiga paragraf ini dijelaskan proses awal bola voli dirintis sampai dengan bola voli diumumkan ke masyarakat umum. Kemudian ada bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan itu ada di paragraf 5. Kenapa di paragraf 5? Apa alasannya? Karena dalam paragraf ini berisi pendapat singkat penulis tentang permainan bola voli. Sampai sini bisa dipahami nak? Oke, sekarang kita lihat bukumu halaman 21. Coba perhatikan gambar yang ada di layar HP atau di layar laptopmu nak. Pasti pernah nengok ya, ini benda apa namanya? Iya, ini adalah baterai. Nah, listrik memegang peranan yang amat penting dalam kehidupan kita. Energi listrik yang menghidupkan peralatan elektronik dapat dihasilkan dari pembangkit listrik ataupun dari elemen listrik. Nah, salah satu elemen listrik itu nak namanya baterai. Baterai ini ada 2 macam. Ada baterai yang sekali pakai, ada baterai yang bisa dipakai berkali-kali. Baterai yang sekali pakai contohnya bisa kita jumpai di jam dinding, di remote AC, remote TV, ya. Kemudian ada namanya baterai yang bisa dicas atau baterai yang bisa dipakai berkali-kali. Contohnya yaitu apa? Baterai yang sering kita jumpai di handphone. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Oke.
Baterai ditemukan seorang tokoh yang bernama Alessandro Volta. Jadi, Bapak Alessandro Volta ini adalah penemu dari baterai. Nah, untuk mengetahui sejarah penemuan baterai, kamu bisa baca lagi buku Muna di halaman 22. Di situ ada teks eksplanasi, masih bercerita tentang teks eksplanasi yang berisi tentang sejarah penemuan baterai. Oke. Nah, sekarang kita lihat buku Muna halaman 23. Di halaman 23, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak biru. Nah, sekarang kita bahas dulu yang kotak pertama. Di situ kan ada paragraf 1 pernyataan umum. Pertanyaannya yaitu, permasalahan apa yang dibahas pada paragraf tersebut? Jawabannya apa? Di paragraf 1 ini apa yang dibahas? Yang dibahas yaitu kegunaan baterai dalam kehidupan sehari-hari. Di paragraf 2 itu bagian apa? Pernyataan umumkah? Bagian penjelasankah? Atau bagian kesimpulan? Di paragraf 2, coba baca. Di paragraf 2 itu masih berisi pernyataan umum. Pertanyaannya apa? Siapakah penemu Alessandro Volta? Penemunya yaitu siapakah Alessandro Volta? Maaf ya nak, pertanyaannya. Siapakah Alessandro Volta? Alessandro Volta adalah tokoh yang menemukan baterai. Paham ya? Jadi dari setiap teks eksplanasi tadi kan teacher bilang ada 3 nih bagiannya. Ada pernyataan umum, ada bagian penjelas, dan ada bagian kesimpulan. Kamu bisa buka lagi bukumu yang sebelumnya untuk menentukan ini paragraf bagian apa ya, ini bagian apa. Coba kamu baca lagi bukumu yang sebelumnya atau diputar ulang video teacher, oke? Nah, sekarang kita lihat. Bermain bola, bermain voli itu termasuk salah satu hak seorang anak ya nak. Hak seorang anak. Jadi setiap anak itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Dari hak kita itu biasanya terdapat juga tanggung jawab. Kita mendapatkan hak kita, maka kita harus melakukan kewajiban kita secara bertanggung jawab. Nah, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kondisi di mana seseorang menanggung segalanya atau memberi jawaban dari perbuatan yang dikerjakannya. Berarti tanggung jawab itu harus ada pada setiap manusia ya nak. Karena dengan begitu kita sebagai manusia sudah berusaha untuk memenuhi kewajiban dan menumbuhkan kesadaran dalam kehidupan berkelompok. Nah, contohnya nih di halaman 23. Kamu seorang anak berhak untuk mendapatkan fasilitas belajar dari orang tua. Kamu berhak untuk mendapatkan buku pelajaran, kamu berhak untuk misalnya memperoleh meja belajar dan lain sebagainya. Ketika kamu berhak untuk mendapatkan buku pelajaran, kamu sudah dapat nih buku pelajaran. Berarti kamu sudah dapat haknya kan nak? Nah, dari hak yang kamu peroleh itu ada loh tanggung jawabmu. Apa tanggung jawabmu? Apa kewajibanmu? Nah, karena kamu sudah mendapatkan buku pelajaran, maka tanggung jawabmu adalah menjaga buku pelajaran tersebut jangan sampai robek, jangan sampai dicoret-coret, jangan sampai hilang. Itu tanggung jawab dari hak yang kita peroleh. Bisa dipahami ya nak? Oke, sekarang kita masuk ke tugas. Tugasmu adalah di buku paket tematik 6C. Halaman 23, kerjakan yang paragraf 3, 4, dan 5. Paragraf 1 dan paragraf 2 tadi kan sudah kita bahas nih sama-sama. Sekarang kamu kerjakan paragraf 3, 4, dan 5. Langsung kerjakan di buku paket saja ya nak. Jangan lupa tulis hari dan tanggal di atas bagian bukumu. Semangat belajarnya anak-anak teacher. Selalu tetap semangat, jangan putus asa, oke? Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oke, karena sekarang kita ada di kondisi pandemi COVID-19. Sampai sini video pembelajaran kita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.